Ya siapa sih yang nggak mengusahakan yang terbaik buat dirinya sendiri. Ibaratnya kita susah-susah sekarang kan untuk bisa kita nikmatin di kemudian hari. Justru apa yang kita bela-belain sekarang mati-matian, itu justru di kemudian hari bisa membebaskan kita. Kita bisa bebas mau ngapain aja. Saya Emir Zandra Fris, bisa dipanggil Emir, asal Lumajang, Jawa Timur. Kesibukan saat ini saya bekerja di perusahaan digital di Surabaya. Selain itu saya juga ada beberapa handle usaha sendiri. Untuk usaha yang pertama itu ada usaha sepatu, thrift sepatu, toko sepatu. Terus ada kos juga, ada laundry juga. Terus ada usaha hidroponik juga. Jadi selain saya kerja di perusahaan digital ini, saya juga sepulang kerja itu juga masih ada ngurus-ngurusin usaha sendiri juga. Nah itu awalnya Indonetwork itu awalnya dari 2001 itu B2B marketplace, khusus B2B, tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa perkembangan dari Indonetwork sendiri. Itu mulai dari kita juga menyediakan jasa-jasa untuk aset digital, pengelolaan, mulai pembuatan website, pengelolaan website, SEO, SEM, dan social media management itu juga semua ada. Jadi seluruh aspek digital marketing kita bisa menerima. Jadi misal ada UMKM mau dibantu terkait pengelolaan aset digitalnya, mungkin sosial medianya perlu itu kita bisa. Jadi ibaratnya selain ada marketplace B2B ini, kita juga bisa dibilang agensi digital marketing ya. Baru dari Januari sih, belum 1 tahun, ini baru bulan ke-10 ya. Sebelum itu sempat kerja di pemerintahan di Bapeda Lumajang. Itu waktu 2023 awal Januari. Jadi aku lulus di bulan Juli 2022. Itu fokus sama usaha dulu. Habis itu dapat tawaran kerja di Bapeda Lumajang. Itu waktu itu masih di Jogja. Aku masih fokus usaha tuh. Aku domisili di Jogja. Karena kuliahku dulu di Jogja. Waktu COVID itu kan dipulangkan. Jadi full online tuh. Ya, lebih banyak di rumah kan. Terus kayak gabut, enaknya ngapain nih. Nah, waktu sebelum COVID itu, jauh sebelum COVID itu aku kayak ada kepikiran kenapa hidroponik itu kan kayak melihat fakta yang terjadi. Kayak semakin kesini lahan pertanian semakin habis. Jadi perumahan lah, regensi dan lain-lain. Kayak alih fungsi lahan besar-besaran itu sering terjadi. Kayak kebijakan tentang lahan ini kayak dipermainkan sama itulah ya. Itulah keresahannya muncul. Terus apa ya solusinya untuk pertanian ini biar bisa seenggaknya kayak kebutuhan makanan sehari-hari kayak sayuran dan lain-lain itu masih bisa tercukupi. Mungkin dengan lahan yang kecil tapi kita bisa berproduksi gitu loh. Jadi awalnya dari situ. Terus kebetulan kan di mata kuliah juga ada hidroponik. Iya, jadi itu bisa dikatakan awal mula sebenarnya aku tuh emang jiwaku sebenarnya di bisnis, suka bisnis dari dulu, cuma nggak pernah disupport karena kebetulan orang tua itu dari background pegawai negeri. Jadi satu yang bapaknya bapak itu pegawai negeri dan mama itu bisa dibilang juga pengusaha juga, cuma nggak terlalu pengen anaknya jadi pengusaha karena terlalu beresiko. Menurut beliau pengennya pegawai negeri karena ngelihat papa aman-aman aja gitu. Jadi di zona nyaman 2023 Januari sampai harusnya kontraknya setahun. Cuma karena udah nggak betah. Jadi emang bukan passion ya, karena ya lagi-lagi waktu itu emang ya namanya orang tua pengen anaknya berkecimpung di dunia pemerintahan ya. Diusahakan akhirnya meskipun itu waktu itu tenaga kontrak ya mengikuti tesnya juga, cuma yang nyari infonya kan orang tua, terus ikut masukin lamaran, ikut mengikuti prosesnya tesnya juga dan kebetulan lolos. Terus ya udah dicoba dulu aja lah, ternyata 8 bulan ya semakin nggak nyaman gitu, akhirnya kayaknya bukan di sini deh gitu. Ya udahlah, waktu itu sempat orang tua juga nggak setuju aku keluar, cuma aku mencoba untuk ngomong baik-baik. Saat ini yang aku fokusin tuh yang sepatu sama yang kos
sama laundry yang di Jogja itu aja sih. Kos itu malah terakhir, waktu aku terakhir masa-masa kuliah, justru aku udah lulus, udah yudisium, tinggal nunggu wisuda, baru muncullah bisnis kos sama laundry itu. 2022 akhir. Itu udah mulai nyusun, tapi bukanya itu di 2023 awal. Justru yang jauh lagi sepatu. Sepatu itu waktu aku semester 6 waktu masih kuliah. Jadi kalau ceritanya kalau bisnis sepatu itu awalnya aku tuh emang suka sepatu dari dulu, dari zaman SD malah. Kayak aku suka ngoleksi sepatu lah. Jadi kalau misal zaman SD dulu sepatunya teman-teman gue ya rata-rata kan kayak Adidas dan lain-lain. Aku tuh udah yang Nike, Adidas kayak gitu-gitu lah. Emang dari dulu suka sneakers. Aku sampai bela-belain war buat beli sepatu yang emang lagi kayak limited edition dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi kayak sepatuku tuh jadi banyak gitu loh. Terus kayak ngelihat sepatu banyak, nggak sampai rak sepatu nggak cukup, tak jual aja ya, kayak oke nih gitu kan. Di sisi lain waktu itu emang lagi butuh uang. Jadi kayak ya lagi kepepet lah. Nah kan mau minta orang tua udah nggak enak kan di usia-usia segitu ya. Ya udah, padahal udah dikasih uang bulanan kok masih kurang gitu kan. Jadi kan nggak enak. Jadi udah apa yang ada lah. Awalnya ya berawal dari butuh uang, ngeposting 3 sepatu, terus nggak sampai seminggu udah laku ya Bargas Jogja itu. Nah terus itu masih belum kepikiran mau jualan sendiri ya. Jadi oh ya udah laku, udah dapat uang, udah setidaknya kebutuhan bulan ini aman lah. Ya kan, selesai. Nah terus bulan depannya aku tuh kayak karena udah ngejual beberapa sepatu ini, terus aku ada ngincer sepatu yang memang lagi limited. Nah karena aku sering cari info tentang sepatu, otomatis explore Instagram itu kan ngikutin ya, kayak yang muncul sepatu-sepatu semua. Nah terus aku nemu kayak postingan, kayak aku menarik gitu loh, tak pencet. Nah itu akun orang jual sepatu thrift, second thrift, sepatu thrift lah, sepatu second lah. Akunnya Instagram orang jual sepatu second. Nah aku tuh waktu itu nemu sepatu limited juga, tapi bukan yang tak pengenin sebelumnya. Jadi karena aku ngelihat itu kok menarik nih. Jadi waktu itu Nike Sache collab sama Dior. Itu kalau misal harganya sekitar harga barunya sekitar 100 juta lebih lah. Tapi itu second kondisi. Terus kan aku minta nih, aku DM kan orangnya nih, akunnya. Aku minta foto-fotonya, detailnya, video-videonya. Terus oke nih kayaknya. Terus tak tanya harganya berapa, 750 doang, 750.000 doang. Terus lah aku cuma iseng-isengnya 500 lah mas, saya gituin kan. Belum, oh ya udah, aku terus nggak terlalu mikir itu. Selang 2 hari dicat lagi, ambil mas 500. Oh ya oke. Langsung transfer, ngirim alamat dan lain-lain udah. Aku cuma mikir gini, ini kalau penipuan ya wes ikhlas 500.000. Nah ternyata barangnya datang, tak cek ya sesuai sama yang difotoin. Wah oke nih gitu kan. Sampai sekarang barangnya masih ada. Sampai sekarang di jok motor malah ada di jok motor. Nah, cuma agak buluk sih kan udah sering dipakai, belum sempat nyuci. Enak, maksudnya pas ukuranku juga kan. Terus dari situ aku mikir, oh berarti ada ya kayak sepatu second. Cuma secondnya itu kan second bal, kayak satu karung gitu kan. Nggak ada kayak kelengkapan box dan lain-lain. Jadi kayak ibaratnya kalau misal second bal itu kondisi originalnya itu nggak bisa dipastikan 100% karena memang nggak ada kelengkapannya kan. Kayak bener-bener cuma unitnya doang. Tapi kalau misal dicek unitnya, materialnya, kalau misal orang tahu paham sneakers, ya bisa lah bedain mana yang ori mana yang enggak gitu. Nah kebetulan yang tak beli itu insya Allah ori lah. Misal sepengetahuan gue ya, sampai sekarang makanya nggak tak jual lagi, tak pakai sendiri. Jadi berawal dari situ terus aku tertarik, oh nyobalah aku lah jual, bikin akun lah aku selang berapa hari. Setelah itu nyampe, oh kayaknya ini prospek nih kayak jual-jual sepatu kayak gini. Nah, terus aku nggak beli bal dulu, tapi ngejualin sepatu-sepatuku sendiri yang nggak pernah tak pakai. Itu yang benar-benar aku bikin account Instagram, akan jualan. Terus aku ngefoto-foto sendiri sepatuku di depan kontrakan waktu itu. Terus tak posting. Nah, alhamdulillah. Terus pada saat itu juga account kayak aku masuk komunitas account penjual sepatu bekas juga gitu loh. Jadi mereka tuh
pada saat itu tuh kayak saling mensupport, saling promote gitu antar akun-akun, jadi dipromotin di story-storynya. Jadi kayak nggak butuh waktu lama itu kayak akun Instagramku tuh udah banyak followersnya, udah lumayan lah. Cuma berapa, nggak sampai sebulan udah 100 sampai 200 followers tuh udah oke kan. Ya udah mulai kejual lah satu-satu. Itu sepatuku sendiri. Yang itu bisa dipastikan ori soalnya aku beli baru. Ternyata antusiasnya orang-orang nih sama fashion terutama sepatu bekas nih juga tinggi juga. Terus akhirnya, ternyata ini ya lumayan lah. Akhirnya aku ngontak orang yang jual yang aku beli tadi tuh, bang bisa nggak? Itu kan Medan orangnya. Bang bisa nggak kalau misal beli borongan gitu, misal 10 atau 15 pasang dulu, nanti buat aku jual lagi. Oh bisa. Nah, akhirnya belilah 10 dulu. Jadi kayak beli 10 dulu, harga borongan, terus aku jual lagi, aku posting. Nah, kayak gitu awalnya. Jadi ambil dari bahkan tangan ketiga kayaknya, kedua deh. Nah, mulailah kenal sama penjual-penjual sepatu bekas yang ada di Jogja, yang dia punya store juga. Jadi daripada aku ngambil di Medan, ongkirnya juga lumayan, aku ngambil di store-nya dia. Waktu aku dapat kerja di Bapeda Lumajang, itu kondisi akun jualanku udah rame. Ya, jadi aku waktu itu di kontrakan itu udah kayak satu kamarku itu udah kayak full sepatu, hampir sekitar 30-an pasang, hampir 50 pasang lah, 30 lebih lah. Sepatu itu taruh di bawah-bawah itu. Dari awal tuh ya merintisnya ya sendirian, mulai foto-foto sepatunya jadi aku sendiri. Nah, waktu itu dibantu pacar, waktu itu punya pacar yang sekarang mantan. Ya dari kuliah, dari sebelum aku punya usaha-usaha malah. Banyak membantu. Jadi dia emang support banget orangnya, tapi ada cerita yang tidak mengenakan. Baru bulan Juni kemarin aku selesainya sama dia ya. Padahal udah menyiapin buat nikah dan lain-lain. Awalnya dulu tuh emang jadi kita tuh kenal karena KKN. Kebetulan aku bertiga, aku, dia sama cowok satu lagi tuh jadi tim survei. Jadi berangkat lebih dulu dari teman-teman yang lain. Dan pas aku udah nyampe sana, ternyata KKN ini diganti full online gara-gara PPKM yang pertama kali 2021. Ya, aku tuh posisi udah di Lombok. Harusnya itu udah langsung suruh beli tiket pesawat balik. Nah, kita bertiga ya lanjut main-main di sana tanpa sepengetahuan pihak kampus. Tapi ujung-ujungnya ketahuan. Kita kena sanksi, dapat nilai C semua KKN bertiga ini. Soalnya kan mikirku sayang udah di sana nggak main ya, terus ketahuan tuh balik. Ya itu lah, karena kejadian itu ya deketnya itu kenalnya waktu itu. Jadi sebelumnya nggak pernah kenal karena emang nggak satu jurusan dan nggak satu daerah juga. Dia orang luar Jawa, Sumbar. Ya aku tahu track record dia udah kurang baik itu ya waktu masih jadi temen itu. Dia kan sempat waktu di Lombok sempat cerita-cerita ya, saling cerita lah. Cuma idealisku itu aku bisa nih ngerubah dia nih kayak gitu. Itu yang sangat-sangat membahayakan sih, kayak pemikiran kayak gitu tuh emang. Karena ya mengalami sendiri, jadi aku kayak mikir aku bisa ngerubah nih orang kayak gitu. Karena apa? Karena aku tuh mikirnya itu kenapa aku yakin bisa ngerubah. Karena aku nggak aneh-aneh orangnya. Maksudnya bisa dibuat contoh gitu loh. Cewek itu kan bisa, kalau misal sama orang yang cowoknya yang bisa dibuat contoh, dia bakal ngikutin kan. Logikaku waktu itu saat itu kayak gitu. Iya, maksudnya aku tuh nggak aneh-aneh dan lain-lain. Ya harapannya dia juga bisa ngikutin lah. Cuma ya ternyata susah. Ya banyak cekcok lah. Cuma akhir-akhir dia udah kayak mulai perlahan mulai ngerti apa yang aku maksud, terus udah mulai dikit-dikit berubah. Di tahun 2022 aku udah lulus, ya belum. Jadi aku lulus duluan. Jadi waktu itu di bulan September akhir itu aku dapat info lah ya kalau misal dia itu aneh-aneh. Tapi kejadian yang diceritain itu udah sangat lama. Kejadiannya itu di Januari 2022. Aku baru diceritain di September. Jadi 9 bulan itu aku nggak tahu apa-apa. Jadi kronologinya kayak sahabatnya ini selek dulu sama dia. Kayak ada masalah dulu lah. Baru si sahabatnya ini buka ke aku. Nah waktu itu aku udah bener-bener aku stop, nggak mau gitu kan. Cuma dia datang terus kayak
mohon-mohon dan lain-lain. Terus dia bilang mau berubah. Nah, yang aku bikin yakin aku memaafkan dia itu karena aku merasakan sudah ada mulai, yang aku tadi bilang, dia udah mulai perlahan berubah memang. Cuma nggak tahu kenapa, ya karena kan kejadiannya di Januari nih. Aku tahunya September kan. Nah itu jadi kayak, oh mungkin ini, aku nggak mikirnya, oh ya udahlah, udah kejadian lama. Mungkin di tengah-tengah ini dia udah mulai sadar kan, kayak berubah, dan aku juga merasakan perubahannya. Akhirnya ya udahlah, kasih kesempatan lagi. Setelah aku di 2023 awal aku pindah ke Lumajang buat di pemerintahan tuh, itu setelah kejadian ini, setelah kejadian yang dia temennya nge-spill ini, itu dia benar-benar berubah lah. Maksudnya kayak udah nggak ada lagi masalah orang ketiga dan lain-lain. Pada saat itu kayak aku rasa udah nggak ada. Jadi sebelum yang di-spill temennya ini, kan itu kan di bulan September. Nah di bulan Aprilnya apa Meinya ya, waktu itu apa Juni ya, waktu pulang, dia habis pulang dari Padang habis hari raya pokoknya. Nggak tahu waktu itu hari raya di bulan apa ya, waktu 2022 itu. Kalau nggak salah bulan Juni lah. Aku menemukan hal yang janggal lah. Singkat cerita, aku menemukan akun Instagram dia yang aku nggak tahu. Itu gara-gara dia minta tolong pas lagi makan, dia kebelet pipis, dia minta tolong ngefotoin pakai filter yang ada di second account-nya. Otomatis mindah dari akun satu ke akun lainnya. Pas aku mindah, kelihatan akun lain yang aku nggak tahu. Penasaran lah aku masuk, ternyata itu bener-bener akun nggak ada foto profilnya, nggak di follow siapa-siapa dan nggak nge-follow siapa-siapa, tapi postingannya udah banyak. Jadi emang bener-bener dia doang yang tahu. Dan itu isinya sangat menyakitkan hati. Isinya dari postingannya itu kayak ngeposting beberapa mantan-mantannya, dan captionnya itu intinya ngomper sama aku, dan aku dapat yang jeleknya doang itu. Jadi alasannya dia itu bikin itu kalau pas lagi sebel sama aku. Jadi makanya captionnya itu aku nggak pernah bagus. Dan itu dikompar sama mantan-mantannya. Cuma dia yang tahu. Sebenarnya udah red flag ya di situ. Cuma ya lagi-lagi aku dengan idealisku aku bisa ngerubah. Gak tahu kenapa ya aku idealisku itu kayak bisa ngerubah. Karena yang bikin, kalau misal orang tanya kok bisa sih kamu sama dia selama 3 tahun, padahal dia kayak gitu kan. Ya itu 2022. Itu udah pacaran setahun. Jawabanku selalu, karena aku memang ya idealisku itu yang pertama. Yang kedua, aku punya cita-cita. Aku pengen punya istri yang dia itu mengikuti semua cerita di hidupku. Maksudnya karirku itu dia, prosesku itu dia ngikuti. Aku ngikuti proses dia dan sebaliknya dia ngikuti prosesku. Ya, dari mulai masih zaman kuliah, struggle-nya skripsian, lulus, kerja, itu dia kan ngikuti semua nih. Sampai aku punya beberapa bisnis, dia terlibat semua di situ kan. Kalau misal dia mengikuti semua prosesku dan sebaliknya aku mengikuti proses dia, semua proses dia. Jadi kita kayak saling membutuhkan gitu loh. Jadi andaikan aja ada suatu case di rumah tangga nantinya, tapi kita tetap saling membutuhkan. Karena kak punya pikiran, aku nggak mungkin mencapai titik ini kalau nggak ada kamu, kayak gitu loh. Jadi kayak eman banget kalau misal aku nggak jadi sama dia gitu. Jadi aku memang benar-benar waktu itu kayak memperjuangkan ya apapun itu bisa dibenahi lah, kayak mikirnya kayak gitu. Cuma ya ternyata Allah berkehendak lain dan memang kayaknya bukan dia yang terbaik buat aku juga. Cuma permasalahannya jadi karena kita LDR, jadi dia mempermasalahkan waktu. Jadi kan yang memang sih aku awal-awal juga mewajarkan dia kayak gitu, karena memang kita habis 2 tahun loh bareng-bareng, hampir tiap hari ketemu. Kepisah cuma tidur malam doang, pagi ketemu lagi. Terus aku kerja itu pagi sampai sore. Habis itu sore aku ngurus di tokoku dan lain-lain. Selesai jam 9, jam 10-an, teleponan bentar aku tiduran. Jadi permasalahannya kayak gitu, kayak dia merasa aku mau nganggap aku nggak ada waktu dan lain. Ada lucu lagi, jadi kayak aku LDR itu kan karena aku dulunya kayak 2 tahun, selama 2 tahun tuh dia sama aku terus, kayak kemana-mana aku yang nganterin dia kan, nggak ada kendaraan kan. Jadi setiap hari kan misal kemana-mana butuh apa-apa ya sama aku. Nah jadi kayak aku tuh mensikapi hal itu kayak pas aku LDR tuh kayak kasihan kan dia yang dulunya sama aku. Meskipun waktu aku di Lumajang motorku itu tak tinggal di Jogja, dia yang pakai. Itu ini idenya mamaku bilang motor tinggal aja lah, di rumah banyak, tinggal aja motornya buat dia kerja gitu kan, buat kemana-mana.
Ya udah tinggal. Terus waktu aku Januari kemarin, karena aku terima kerja di Surabaya kan, aku butuh motor kan logikanya. Ya meskipun aku bawa mobil, tapi kan nggak mungkin aku tiap hari mobilan terus kan, macet. Aku tetap butuh motor. So aku bilang lah, aku butuh motor kayaknya. Motorku kalau misal tak bawa gimana? Harapanku, ekspektasiku, responnya tuh kayak gini. Oh ya udah gak apa-apa pakai aja, kan itu motormu. Juga aku udah kebantu banget setahun lebih ini. Kamu pinjamin motor, aku cuma beli bensin doang. Yang servis pun juga kamu yang bayar. Harapan gue kayak gitu. Gak apa-apa pakai aja, aku gampang ntar. Aku juga ke kantor tuh cuma seminggu 2 kali. Ternyata jawabannya yang sebenarnya malah marah. Kayak seakan-akan aku mencita barangnya. Ya soalnya sempat bikin tweet di Twitternya kayak, baru aja mau check out jas hujan, kok udah disita aja. Disita itu barang siapa anjir itu? Astagfirullahaladzim. Itu kan motorku itu loh. Kok nggak ada bersyukurnya ya udah dibantuin selama ini gitu loh. Dan tahu dia maunya ngirim motorku itu karena aku ngomong apa? Aku ngomong ya udah, ntar tiap bulan aku transfer 500.000 buat kamu Gojek atau ngirim kalau mau kemana-mana. Ya sudah itulah, kayak ya mulai aneh lah. Aku tuh ngerasa kayak menghadapi, karena ini kan emang kita kan proyeksinya mau menikah kan. Rencana nikah kan di bulan Agustus kemarin harusnya kalau misal jadi. Jadi gini mas, waktu aku keluar dari Bapeda, aku tuh emang pengen fokus sama usahaku. Aku nggak mau terikat sama kantor apa instansi atau apapun. Aku pengen yang bebas saja. Karena aku tahu, aku mikirku tuh jauh ke depan gitu loh mas. Karena aku merasa dia yang punya karir bagus di kerjaannya. Ya itu tadi yang gaji 6 juta di Jogja dan cuma 2 hari. Kan itu kan kayak eman kalau misal dia yang lepas kan. Mending aku aja yang ngalah ke Jogja. Cuma aku bilang, tapi kalau misal aku ngambil ini, ya kamu siap-siap cari kerja di Surabaya. Ya kan, soalnya kita mau nikah bentar lagi. Gak mungkin habis nikah jauh-jauhan kan. Terus tak warning gitu. Suatu ketika kayak aku baru kerja belum ada 2 bulan mas. Februari akhir aku ingat banget tuh. Dia tuh beberapa kali kayak bilang ikut tes atau apply kerja, ada interview kerja atau ada psikotes, tes psikotes dan lain-lain tuh. Kurang lebih 3-4 perusahaan. Dan aku selalu cek itu perusahaannya selalu di Jakarta. Kan kayak kamu bikin permasalahan apa lagi gitu loh. Kamu bikin persoalan apa lagi yang aku harus selesaikan gitu loh. Soalnya kayak sebelum-sebelumnya itu dia kayak aku tuh merasa menghadapi persiapan nikah itu kayak sendirian gitu loh. Jadi kayak mulai dia tuh kayak cuma ngelempar doang. Kayak misal aku tuh punya wedding dreams gini. Soalnya di tempatku tuh nggak bisa kalau nggak gede acaranya, apalagi aku cewek. Jadi kayak emang garis keturunannya orang sana kan di cewek ya. Jadi kayak cewek itu harus ya gede lah acaranya. Jawabanku selain iya apa nggak ada, ya udah iya kan. Meskipun aku kayak jadi pikiranku juga kan, meskipun aku nggak bilang ke dia, kayak aku jadi pikiran bisa nggak ya aku menuin ini kayak gitu. Ya udahlah kayak diusahain aja dulu kayak gitu kan. Jadi kayak itu kan permasalahan dia cuma ngelempar kayak aku wedding dress gini itu. Terus yang kedua kayak aku nggak mau ya nanti kita nikah belum punya rumah. Nah, kayak gitu. Itu kan kayak cuma ngelempar doang. Harusnya kan cara ngomongnya nggak kayak gitu lah. Sampai-sampai aku tuh kayak sore-sore rumah di Surabaya, kayak perumahan-perumahan gitu. Pernah juga suatu ketika dia pas lagi main ke Surabaya, aku udah janjian sama marketingnya perumahan, tak ajak aja lah, ayo lihat survei, katanya kamu pengen punya rumah gitu kan. Males panas kamu aja kayak gitu. Siang-siang aku waktu jam kerja itu aku izin di kantor, aku izin mau buat survei rumah. Aku chat, ayo ikut ini. Males panas kamu aja kayak gitu. Berarti kan kayak saya kan aku suruh ngelesain semua permasalahan sendirian gitu loh. Nah sampai di titik yang dia apply kerja di Jakarta. Karena aku dari awal udah bilang kan, kalau misal aku ambil kerjaan di sini, otomatis kamu juga cari-cari kerja di sini. Soalnya kontrak aku tuh 6 bulan itu sampai waktu itu kan Januari sampai Juli kan. Jangan nikah kan Agustus ya, nggak bisa ini, kamu harus cari-cari kerja di sini. Soalnya kemungkinan juga diperpanjang dan lain-lain kan. Terus dia bilangnya iya di awal, tapi kok malah yang di-apply kok Jakarta ya. Aku otomatis tanya lah, aku lihat-lihat kamu malah apply perusahaannya di Jakarta. Dan jawabannya apa? Ya Surabaya tuh jauh dari Padang, aku nggak mau jauh-jauh dari orang tua aku nggak mau nyesel kalau orang tua aku meninggal. Ya kan jawaban yang aku nggak mikir, ya Allah permasalahan apa lagi sih yang mau lempar ke aku ini, aku suruh menyelesaikan apa lagi ini gitu loh. Sedangkan aku baru
baru teken kerja kan baru 2 bulan belum ada gitu loh. Terus akhirnya aku kayak muntap, akhirnya aku ngebahas yang masalah wedding dreams, terus masalah yang rumah itu aku bahas semua karena aku kemarin kan aku pendem, terus karena itu aku udah capek, aku muntap. Terus aku juga bilang, aku ngerasa aku nyelesain semua sendirian, aku ngadepin semua sendirian, kamu cuma ngelempar-ngelempar dan aku keluarin semua. Dan apa jawabannya? Aku inget banget kata-katanya. Aku kan nanya gini kan, di akhir aku keluarin semua, terus di akhir itu aku kayak tanya gini, kamu sebenarnya niat gak sih nikah sama aku? Hidup bareng sama aku, niat gak sih? Kok aku ngerasa aku nyelesain semua sendirian? Kayak gitu. Kalau emang gak niat ya udah gak usah aja gitu kan. Emang kamu udah siap semuanya? Emang kamu udah settle? Emang kamu udah punya tabungan after married? Aku nggak mau ya hidup susah. Karena manifestingku kalau aku udah kerja, aku bisa beli apapun yang aku mau. Di situ aku sangat-sangat terpukul, kayak merasa parah ya. Kayak aku nggak dihargai. Padahal aku kecuali ya aku itu mau kondo ya nggak males-malesan kerja tiap hari di warkop nge-game dan lain-lain. Aku enggak loh, aku loh jarang ke warkop. Aku bukan orang-orang warkop yang suka nge-game. Nge-game aja nggak pernah aku nggak pernah install game. Maksudnya aku masa sih nggak bisa lihat aku tuh kerja loh gitu loh. Dan aku sampai bela-belain kerja ikut orang loh di Surabaya ini. Padahal aku udah punya usaha. Masa itu nggak cukup sih buat meyakinkan dia bahwa aku bisa menghidupi dia, bisa tanggung jawab sama kehidupannya. Aku putusin hampir sebulanan lah nggak kontak, sebulan kurang. Akhirnya tiba-tiba dia datang ke sini dan minta maaf. Nggak tahu dia sadarnya dari mana, aku juga nggak tahu. Kayak tiba-tiba sadar kalau yang dia lakuin itu salah. Ya seperti biasa, seperti yang biasanya kemarin-kemarin kalau dia tiba-tiba sadar gitu ya minta maaf, nangis-nangis, janji berubah dan lain-lain. Cuma kali ini aku nggak yang langsung ngeiyain, tapi kamu nggak bisa, ya udah berubah dulu, tunjukin kalau kamu berubah. Ya oke lah, akhirnya nggak balikan, tapi dia tetap kontak dan dia berusaha untuk berubah, lagi proses berubah. Nah tiba-tiba pas lagi proses kayak gitu, dia lagi proses berbenah itu. Pas aku di Thailand, aku lagi kerja juga kan, cari barang sepatu kan di Thailand. Aku lagi di Thailand sendirian, negara orang juga. Terus aku capek dari pagi sampai sore menjelang maghrib tuh bener-bener di luar cari barang. Bener-bener panas gitu mas. Milih-milih sepatu satu-satu. Kayak sepatu itu kayak tumpukan sampah menggunung gitu loh. Milih satu-satu nyortir gitu. Ya di jalan nggak ada helm kan. Ya motoran gitu nggak helman. Cuma pakai topi apa. Kayak naik gunung gitu. Sambil pakai apa manset panjang biar. Wes gitulah. Wes mau gulu-gulu lah mukai. Gak karu-karuan. Lah kok pas hari ketiga apa hari keempat tuh aku di Thailand dapat info kalau misal alurnya sama kayak yang di 2022. Jadi sahabatnya yang nge-spill. Dan itu kejadian yang gak real time. Jadi kayak udah agak lama. Kejadiannya pas dia balik ke Padang pas puasa menjelang hari raya. Sama si Akmil itu dan juga ada satu lagi sama anak IPDN. Padahal dia kan ngakunya lagi memperbaiki diri kan, buat nunjukin ke aku kan. Tapi ternyata kelakuannya kayak gitu. Ya wis di situ aku kayak titik terendahku. Kalau misal dibandingin sama orang-orang yang lebih susah kayaknya ya nggak seberapa. Cuma waktu itu aku bener-bener down banget. Nggak lama, nggak ada jarak sebulan paling dari kejadian ini. Dapat kabar buruk lagi. Intinya barangku yang aku habis cari di Thailand ini 2 bal nggak nyampe, sekitar uang 70 jutaan, 250 pasang sepatu. Aku tuh total kemarin itu 6, jadi yang nyampe cuma 4. Jadi ibaratnya kayak, wah diantum habis-habisan itu loh. Udah nggak jadi nikah, uang tabungan nikah hilang. Itu aku yang benar-benar nggak bisa nge-handle sendiri. Kayak aku setelah dapat berita itu aku kayak isinya itu kayak kerja ya di waktu di kantor ya kayak kelihatan orang biasa aja. Ya, aku mencoba untuk biasa aja, nggak kelihatan ini. Tapi pas kayak di kos tuh kayak, wih hancur banget aku kayak pas lagi kayak gini nggak ada yang kayak benar-benar ngerasa sendirian gitu loh. Selama 2 minggu itu aku kayak stres banget sampai ya nangis. Kayak aku harus gimana nih, terus
Sampailah di titik aku nemu ide. Kayak satu-satunya cara ini aku harus pengajuan KUR deh. Itu usaha rakyat di bank. Dengan masukin BPKB mobilku kan, mobilku sendiri itu kan. Jadi satu-satunya cara ini, kayak gak ada cara lain. Cuma BPKB mobil ini yang pegang kan orang tuaku. Jadi kayak dimasukin satu koper berkas-berkas penting gitu loh. Yang pegang kuncinya kan mamaku. Nah aku akhirnya setelah 2 minggu aku bener aku keep sama cari solusi, terus nemu solusi itu aku akhirnya pulang dengan tujuan ngambil BPKB ya. Aku bilang lah ke orang tua, ke mamaku, mau ngambil BPKB. Terus ditanyain buat apa? Ya nggak apa-apa, buat jaga-jaga soalnya mau perpanjangan mobil gitu kan. Terus langsung diginiin, loh perpanjangan kok pakai BPKB, STNK kan cukup. Terus aku langsung aku diem masuk kamar. Gak lama ditututi, disusul ke kamar loh. Langsung diginiin, ayo kamu ngapain? Mau minta BPKB gitu. Udah ngerasa gak enak kan orang tua. Akhirnya aku mau gak mau aku jujur lah, aku cerita. Dan di situ aku benar-benar pertama kalinya seumur hidup aku tuh nangis di depan orang tua aku dua-duanya, terus aku sujud-sujud minta maaf. Nah, aku merasa selama ini aku tuh kayak pembangkang, maksudnya kayak nggak pernah dengerin. Kayak aku merasa bisa handle semuanya sendiri, dan ternyata aku kayak ditampar kenyataan bahwa orang tua harus berbakti sama orang tua. Alasanku kenapa kayak nggak mau ngomong dari awal, karena aku tahu orang tua aku tuh nggak terlalu support aku berbisnis kan. Dia pengennya selalu bilang pengennya anaknya jadi PNS. Soalnya kakakku yang pertama juga PNS. Aku takut ketika aku ngomong tentang itu kayak, nah kan bener kan, kayak gitu loh. Makanya kamu dikasih tahu tuh gini-gini. Nah, aku malah males kalau gitu. Jadi mending aku diam gini. Nah ternyata apa yang aku pikirkan itu salah. Jadi ketika aku kejadian itu dan aku cerita itu, ternyata respon mereka sama sekali nggak ada kayak gitu. Bener-bener nangis, terus ya udah sabar, tenang dulu ya, ini namanya orang usaha itu ya kayak gini, kamu tahu kan sekarang kayak gini konsekuensinya, ya harus sabar, sholat kayak gitu-gitulah, sabar gini-gini. Mama papa nggak setuju kalau kamu mau utang-utang di bank, itu riba. Kamu memang mau kayak apa yang kamu dapat itu hasil riba gitu loh, usahamu itu terafiliasi sama riba gitu kan, jadinya nggak berkah. Mama nggak setuju. Udah kamu berapa uangmu yang hilang? Terus aku bilang sekitar 70 juta. Ya udah wes, tenang, masalah uang nanti kasih mama dulu buat kamu. Soalnya waktu itu mau buka toko yang di Kediri kan. Lah itu barangnya buat suplai toko Kediri, buat stok toko Kediri. Jadi mau nggak mau harus cepet nyari itu lagi kan, nyari gantinya kan. Soalnya keburu buka. Itu kan akhirnya ya udah nggak usah dipikir lagi. Anggap aja pelajaran, kamu harus hati-hati selanjutnya. Jadi responnya ternyata kayak gitu loh. Itu yang bikin aku nangis. Maksudnya kayak nangis bener-bener sujud-sujud kayak ya itulah. Jadi setelah kejadian itu ya banyak merubah hidupku juga. Aku jadi lebih dekat sama orang tua aku jadi apa ya, orang yang dulunya itu aku kayak orang yang keras, dalam artian kayak apa yang aku hasilkan di kemudian hari itu atas kerja kerasku hari ini. Sedangkan aku lupa ada yang maha penentu. Jadi ya mungkin teorinya benar, apa yang kita lakukan sekarang akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kemudian hari, sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Cuma kan kita tetap harus ingat sama yang maha pencipta ini, yang maha penentu. Jadi ya, itu sih yang aku pelajarannya tak ambil. Jadi dan saat ini ya udah mulai banyak berubah, apalagi udah masuk sini juga banyak insan-insan yang masuk. Terus jadi mulai pikirannya tuh kayak jauh lebih tenang. Yang pertama dulu tuh kayak misal kelihatan toko nggak ada yang laku sampai sore itu kayak harus bingung. Mau ngapain lagi ya, ini harus gimana kayak orang nggak tenang. Nah sekarang itu jauh lebih tenang. Dan alhamdulillah semakin aku tenang semakin mengalir aja. Setelah kejadian kemarin itu kayak banyak hikmah yang didapatkan lah. Jadi kayak lebih tenang, terus semua yang aku kerjakan kayak aku pasrah gitu loh. Intinya aku tugasku cuma berusaha berdoa, hasilnya pasrah lah. Semua yang aku kerjakan jadi lebih melibatkan Allah gitu loh. Jadi nggak yang kayak
ambisius banget. Ya ambisi tapi kayak ya udah apapun yang terjadi itu yang terbaik buat aku, udah kayak gitu aja. Dan aku semenjak itu apapun yang orang tua bilang aku iyain. Kemarin suruh daftar CPNS, daftar CPNS ya. Siap. Kalau aku ngambil dari pengalamanku itu kuncinya asal suka, hobi dulu. Suka sama yang dikerjain. Bukan itu sih, tapi poinnya lebih ke ketika suka melakukan hal itu, hobi. Andai kan ada sesuatu yang kurang sesuai ekspektasi, tapi tetap suka, tetap seneng hatinya. Misal nih, aku jual sepatu. Aku sebelumnya kan emang hobi sepatu, koleksi, suka sneakers lah. Dan ketika aku jualan sepatu, andai kan emang sepatuku yang stokku ini kayak gak laku-laku, kayak seret, itu aku masih seneng ngelihatnya, seneng kayak sepatu. Jadi kayak seneng, happy terus, itu sih. Jadi emang bener ada beberapa pengusaha juga yang bilang sebelum mulai usaha itu seenggaknya kamu harus suka dulu sama apa yang kamu lakuin itu. Karena kalau misal nggak suka, ada apa-apanya pasti langsung mutung, langsung nggak gitu, kayak nggak diterusin. Padahal itu kan ya namanya orang usaha kan ya nggak bisa yang langsung enak kan. Nah kadang kebanyakan yang gagal-gagal tuh karena dia itu cuma FOMO. Misal kan ngelihat orang sukses di bidang ini nih, usaha ini nih, wah ikutlah aku jualan ini. Padahal dia nggak terlalu ngerti itu apa, nggak terlalu suka sama itu gitu kan. Jadi ketika ada apa-apanya dia merasa nggak laku, tinggal. Jadi emang harus suka dulu. Itu sih yang memang dari beberapa bisnis yang saat ini yang dominan sih yang sepatu sih. Yang maksudnya menghasilkan income yang paling besar daripada yang lain. Iya kalau saya. Sampai 100. Soalnya aku udah nge-manage tim sih. Aku udah nge-build tim buat sepatu itu, jadi semua sudah ada yang bagiannya masing-masing. Jadi aku tinggal monitor aja. Kalau itu sih lebih ke pengen nunjukin ke orang tua sih, bahwa pilihanku ini emang aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah aku pilih gitu. Karena sejauh ini kayak tentu kayak meragukan gitu loh. Itu ya siapa sih yang nggak mengusahakan yang terbaik buat dirinya sendiri. Ibaratnya kita susah-susah sekarang kan untuk bisa kita nikmatin di kemudian hari. Justru apa yang kita bela-belain sekarang mati-matian, itu justru di kemudian hari bisa membebaskan kita. Kita bisa bebas mau ngapain aja. Jadi aku sangat setuju katanya Panji. Disiplin itu justru tidak mengekang, justru membebaskan. Suatu ketika kayak ya pengennya tuh memberikan kayak lebih ke bukan harta, tapi ya bersangkutan dengan harta, cuma kayak lebih ke jangka panjangnya, kayak urusan akhirat lah. Enggak, misal mewakafkan tanah buat masjid yang itu untuk orang tua gue, kayak gitu sih, lebih ke situ. Kalau semua udah tercapai, apa sih yang mau dikejar lagi kalau enggak akhirat? Nah itu sih mungkin pesannya sih, kerja keras, apa yang kalian suka perjuangkan, apa yang jadi cita-cita kalian perjuangkan, dan jangan lupa juga sama Sang Maha Pencipta, pengatur alam. Kalian harus berhubungan dengan baiklah dengan yang punya, karena sekeras-kerasnya kalian mengejar apapun itu, kalau misal beliau tidak ridho ya kalian akan merasakan sakit hatinya, berespektasi. Intinya manusia itu ya tugasnya cuma 2, berusaha dan berdoa. Selebihnya silahkan diserahkan ke Sang Maha Penentu. Teman-teman semuanya jangan terlena atas pencapaian kalian. Semua itu juga atas doa dari orang tua kalian, support orang tua kalian. Dan kalian harus berbakti sama mereka dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Itu suatu pintu rezeki juga ketika kita memang menjalin hubungan baik dengan orang tua kita. Ya mama papa terima kasih buat didikannya. Mungkin kalau misal nggak dididik dulu sekeras itu waktu masih kecil ya, mungkin aku nggak punya mental yang sekuat ini. Dan mungkin aku nggak bisa di titik ini karena
banyaknya pengaruh negatif dari luar saat ini, tetapi aku alhamdulillah aku masih berpegang teguh dengan pendirianku, dan itu tentunya atas didikan mama papa. Ya terima kasih udah support. Aku minta maaf sekali sejauh ini mungkin belum menjadi anak yang baik, masih sering membantah, dan aku janji suatu saat akan ngebuktiin kalau aku bisa bikin bangga.